Halo, selamat sore, teman-teman sekalian. Bagaimana suara saya dan layar bisa ditangkap dengan jelas? Oke, kalau bisa ditangkap jelas, kita langsung saja ya. Tema kita pada hari ini, hari Senin, 5 Juli, pukul 7.30 adalah mengenai pemetaan pasar. Sebagaimana setiap bulan saya selalu melakukan pemetaan dan analisa pasar. Oke, bagi teman-teman yang belum mengikuti webinar sebelumnya, bisa dilihat di kanal YouTube ini. Bersama saya, Adi Pangestu, analis dari Hot Forex Indonesia. Sekali lagi mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa produk produk dari Forex ini mengandung resiko yang sangat tinggi. Jadi oleh karena itu sebelum melakukan transaksi, sebaiknya kita memperhitungkan toleransi resiko yang sanggup kita terima, karena ini adalah bisnis kemungkinan ya, jadi bukan bisnis kepastian. Yang pasti di sini adalah resiko. Nah, seberapa besar resiko yang sanggup kita terima itu harus dikalkulasi dengan cermat, karena bagaimanapun kelangsungan dari aktivitas transaksi kita itu ditentukan oleh besaran resiko, sehingga modal kita tidak habis. Eh, Baik teman-teman, jadi sesi ini lebih kepada sesi santai-santai aja ya, nggak usah yang apa. Jadi kita hanya membuat pemetaan, membuat rentang harga, kita mencari kemungkinan breakout, kemudian area potensial untuk masuk pasar, kemudian memperhatikan area replay. Yang penting intinya kita mencari pantulan lah pada area-area potensial, support resisten, supply dan demand untuk melakukan eksekusi pasar. Oke, dengan bantuan pola candle apapun dari pattern candle. Jadi saya tidak terlalu formal ya ini ya. Jadi kita santai-santai aja ya, nggak usah apa. Mau tanya-tanya apa aja nggak apa-apa ya, karena ini sesinya sesi bebas. Oke, ini adalah tools yang biasa kita gunakan, Fibonacci, trendline, indikator trend juga boleh, osilasi juga boleh, volume transaksi juga boleh. Jadi saya tidak membuat template untuk menjelaskan. Yang penting uh, kita langsung masuk ke apa aja, ke grafiknya aja ya, biar gampang aja. Baiklah, uh, jadi apa namanya, saya mengajak teman-teman ya untuk melakukan satu riset. Saya mengajak teman-teman untuk melakukan satu riset, yaitu riset terserah deh mau pasangan mata uang, mau komoditas, tapi berdasarkan deskripsi yang saya tuliskan di jadwal ini hari ini adalah pemetaan pada komoditas dan fair mayor ya. Namun sebelumnya saya mengajak teman-teman untuk melakukan riset. Jadi tujuan dari riset ini adalah untuk memupuk dan memperkaya pemahaman terhadap konteks pasar yang berlaku. Karena dengan konteks pasar yang berlaku pada riwayat transaksi sebelumnya itu tidak mewakili kedinamisan pasar yang terjadi untuk saat ini. Namun setidaknya kita memiliki satu gambaran bahwa keseluruhan pasar itu
dari beberapa contoh yang kita lakukan riset, akhirnya kita akan mendapatkan satu konklusi bahwa sifat market kondisinya saat ini seperti ini, kira-kira ya. Nah, kalau untuk berbicara tentang pemetaan, itu memang itu didasarkan pada kebutuhan. Yang pada umumnya yang saya buat itu adalah pemetaan berdasarkan kebutuhan untuk intraday ya. Jadi kita gunakan intraday trading. Tetapi kali ini, kalau teman-teman berkenan, saya mengajak untuk melakukan riset untuk euro. Jadi kita lakukan riset untuk euro. Kita memperhatikan level-level penting. Saya mulai dari frame yang lebih besar, nanti kita masuk kepada frame yang lebih kecil. Jadi seperti yang saya katakan bahwa ini fungsinya adalah untuk memperkaya, memahami konteks pasar yang berlaku pada riwayat harga yang sebelumnya dan akan sangat berguna ketika kita memperhatikan pola yang kurang lebih terjadi hampir sama dengan kondisi saat ini. Karena menurut hemat saya pasar itu tidak ada hal yang baru. Apa yang sudah terjadi itu akan berulang kembali karena pada prinsipnya bentuk dan pola pembentukan pasar berdasarkan kepentingan dari pembeli dan penjual merupakan atau memiliki struktur yang kurang lebih sama. Seperti halnya yang kita pahami tentang fraktal ya, Tapi bukan maksud saya bukan fraktal yang segitiga ya, bukan fraktal yang muncul di sini, bukan. Mana fraktalnya? Bukan fraktal ini ya maksudnya ya, bukan fraktal yang segitiga, bukan. Fraktal itu adalah pola yang berulang dan kembali berulang terus-menerus dalam rentang waktu yang berbeda. Oke, seperti halnya kita pahami tentang struktur dari brokoli atau struktur dari cangkang kerang atau sebagainya, itu bercerita tentang struktur pola yang berulang-ulang kembali terjadi dalam rentang waktu yang berbeda, tetapi selalu ada. Oke, jadi teman-teman juga bisa langsung buka aja ya, kita cocokkan aja chartnya. Misalnya saya ambil dari euro sekarang ini, nanti baru kita akan membuat pemetaan seperti biasanya. Tetapi saya mengajak teman-teman untuk melakukan riset dengan fungsi untuk memperkaya, memahami konteks dan kedinamisan pasar yang berlaku pada riwayat sebelumnya, dan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang itu akan menambah wawasan kita supaya kita lebih paham. Nah, ini kita ambil yang paling sederhana dulu ya. Sifat pasar yang perlu kita ketahui adalah bahwa kita pemain retail adalah mengikuti tren yang berlaku. Dan hal yang perlu kita perhatikan bukan hanya masalah support dan resisten, tetapi level krusial di mana terjadi pergeseran minat terjadi, yaitu breakout kan. Itu yang paling penting kan, breakout. Menurut saya ya breakout itu yang paling penting. Kenapa itu paling penting? Karena itu memberikan informasi yang paling valid dan paling akurat bahwa disitulah sudah terjadi pergeseran minat. Itu yang paling penting. Oke. Nah, sekarang kita berada pada euro di monthly. Saya mengambil contoh di sini ya. Ini adalah support. Support dari 3 candle ini naik. Dan ini kita lakukan secara gelombang ya. Kawan-kawan semua, kita lakukan secara gelombang, yaitu akumulasi dari buyer-buyer dan seller-seller. Nah, pemetaan yang kita lakukan pada umumnya, kalau kita pemetaan untuk intraday kan kita berdasarkan satu candle saja kan. Misalnya saya gunakan satu candle monthly, saya ambil monthly yang ini. Paling saya buat batasan seperti ini, high low-nya. Kalau jebol ke atas ya follow ke atas kan, gitu aja kan. Prinsip dari mapping kan simple saja, nggak ada yang ribet-ribet. Misalnya dari candle putih ini ya, candle putih ini misalnya begini konteksnya. Sesudah candle putih ini kan next month-nya, karena candle putih ini tidak mampu melampaui candle merah ini, kelihatan ya candle merah ini tidak mampu melampaui, berarti kan untuk bulan ke depannya ada kemungkinan naik,
berusaha untuk menguji ini. Kalau dia tidak berhasil kan dia akan turun untuk menguji candle yang putih ini lagi kan kembali. Kalau dia berhasil lewat kan dia akan berusaha untuk mencari potongan harga dari sini kan. Prinsipnya kan begitu aja kalau untuk mapping pada umumnya. Nah, yang kali ini saya ajak adalah mapping berdasarkan gelombang. Jadi akumulasinya tidak tidak berdasarkan waktu ya, jadi berdasarkan akumulasi gelombang. Nah, seperti teman-teman sudah sangat terbiasa mungkin ya, kita lihat seperti ini, kita memiliki support, kemudian kita memiliki resisten di sini, kemudian jadi muncul candle tanda candle yang aus, muncul morning star, kemudian harga turun. Saya tidak mencari titik entry-nya dulu. Kita bahas dulu yang gelombang ini dulu. Nah, yang paling penting dari peristiwa transaksi yang berlaku di rentang waktu ini, rentang waktu di sini dengan yang di sini, apa yang paling penting yang perlu kita perhatikan? Yang paling penting adalah breakout ya. Menurut saya yang paling penting ada breakout, yaitu pada level di sini. Nah, ketika harga ini close sempurna pada daerah ini, itu kan sudah memberikan satu informasi yang sangat penting bagi kita bahwa sudah terjadi pergeseran minat yang tadinya beli sekarang menjadi jual. Dan dari kelompok candle yang naik ini sebenarnya apapun ceritanya, ini ketika terjadi breakout itu kan memberikan satu informasi dalam pola bearish engulfing kan. Intinya kan itu. Inti dari transaksi dan perdagangan kan siapa yang melebihi, siapa yang lebih dominan kuat. Itu saja kan yang harus kita ketahui sebenarnya tanpa ada yang indikator-indikator apapun. Yang penting kita tahunya breakout pola bullish atau bearish engulfing. Nah, pola bearish engulfing yang kita dapatkan di sini adalah pola untuk gelombang yang besar. Nah, sesudah polanya demikian, sudah breakout, sudah bentuk pola seperti ini kan informasi ke depannya kita cenderung untuk mengikuti pasar. Intinya kan cuma seperti itu kalau dalam bertransaksi. Ya kan? Nah, cuma kita kan perlu clue ya, perlu clue. Nah, ketika terjadi breakout seperti ini, dan kita melakukan entry sesudah ada 2 kali, katakanlah ya, ada 2 kali retest seperti ini di waktu yang tidak berlangsung cukup lama, hanya di bulan itu, dan bulan selanjutnya di retest 2 kali. Artinya kita dominan ambil posisi sell. Yang menjadi pertanyaan kan, di mana kita akan keluar? Kalau tidak ada data pembanding pada masa yang lalu di sini, nggak ada data pembanding ya. Contohnya ya, ini ada data pembanding ya, cuma katakanlah ini tidak ada seperti ini. Nah, yang menjadi satu pemikiran adalah si seller ini akan membawa harga kemana kan kira-kira begitu. Nah, kita kembali lagi kepada kebiasaan kita aja deh, kebiasaan orang ketika dia melakukan investasi yang diharapkan kan paling itu Jan. Biasa ada yang mau 50% saya mau keluar, 100% saya mau keluar. Nah, dengan tanpa menggunakan alat ukur seperti Fibonacci pun sebenarnya kita juga bisa langsung aja ya. Seperti ini misalnya ya, saya kasih contoh ya. Ini total high sampai dia breakout seperti ini, kita geser aja ke bawah. Itu merupakan target potensialnya ya. Sampai dia di sini ya, kan sampai ke bawah kan. Kita ambil ini toleransinya di sini aja. Kita ukur dari sini ke sini dengan kotak yang kurang lebih sama. Ya target kita keluarnya kurang lebih jatuhnya di sini. Oke, jadi inti dari riset ini adalah bagaimana kita caranya untuk membaca candle, bukan melihat periode waktunya, meskipun periode waktu yang kita gunakan adalah monthly. Oke, jadi kita bisa anggap ini aja 1 jam, oke-oke aja. 1 hari ya terserah. Oke, no problem. Yang penting fokusnya kita adalah bahwa ada terjadi pergeseran enggak. Nah, ketika terjadi pergeseran, seperti ini konteksnya ya. Mungkin sebelum-sebelumnya harga ini di sini sudah di atas-atas ya. Mungkin ini yang pada bagian bawah ini sudah daerah pucuk kan.
Nah, kalau daerah sini kita perhatikan di sini juga di mana daerah replay. Daerah replay itu sama ya dengan daerah konsolidasi atau daerah sideway yang berlangsung hanya dalam waktu yang tidak terlalu panjang ya. Misalnya kita ambil di sini ya, ada 2 candle merah ini termasuk replay ya. Artinya kelangsungan atau keberlangsungan tren itu berjalan. Termasuk yang 2 candle ini juga replay karena sesudah 2 candle ini yang tidak melampaui candle merah ini, harga melanjutkan penurunan ke bawah. Oke. Nah, seperti yang sudah saya katakan bahwa area harga yang paling penting atau konteks dari visual harga yang paling penting sebenarnya bukan candle besar, saya bilang. Begitu. Yang paling penting di sini adalah konteks pasar yang berlangsung itu, zona atau spot yang paling penting adalah candle kecil. Jadi bisa aja kita ambil di sini ya, 2 candle kecil ini sebagai batasan untuk daerah replay yang diperhitungkan sebagai area equilibrium, area keseimbangan. Meskipun pada bagian atas juga ada ya, pada bagian bawah di sini juga ada. Seperti ini kan ada juga kan, ini merupakan area keseimbangan. Nah, tetapi yang paling penting, yang paling potensial di sini untuk terjadi suatu reversal perubahan tren, ini kan yang biasanya candle ini yang paling dominan. Biasanya ya, yang model-model begini yang paling dominan. Nah, kemudian kita melihat lagi di sini terjadi yang namanya pergeseran minat. Ya kan? Perlu digarisbawahi bahwa ketika terjadi kenaikan seperti ini ya, teman-teman. Ketika terjadi kenaikan, sebaiknya jangan langsung berasumsi bahwa sudah terjadi reversal dan harga akan naik terus. Di dalam proses pembentukan tren atau perubahan tren itu tidak akan berlangsung dengan cepat. Apalagi untuk time frame yang besar ya, untuk periode yang besar itu tidak akan berlangsung dengan cepat. Harga kayak dipatahin langsung ke atas. Biasanya akan tersendat pada bagian ini. Kenapa? Karena kalau berdasarkan teori Elliott Wave seperti ini kita ambil ya, contoh ya. Misalnya saya anggap ini satu gelombang pertama, kemudian ini adalah gelombang yang kedua untuk turun. Kemudian pada tahap terakhirnya adalah kelompok yang ketiga atau gelombang terakhir yang turun. Pada umumnya ketika terjadi perubahan itu dia akan mengisi satu candle terakhir lagi. Mungkin teman-teman masih ingat tentang perbincangan kita tentang 3 buah candle. Kalau masih ingat ya, ketika terjadi 3 buah candle, jarang sekali ada candle keempat. Meskipun ada ya, tetapi ketika kalau ini adalah untuk koreksi, biasanya dia akan mengisi satu. Atau kalau dia kuat, dia akan mengisi 2. Prinsipnya seperti itu aja. Artinya pembeli yang terakhir ini mengambil keuntungan. Sehingga ketika terjadi perubahan seperti ini, dia nggak langsung tutup seperti ini konteksnya untuk yang besar ya. Tapi kalau untuk yang kecil ya bisa aja seperti ini. Tetapi kalau untuk yang besar, yang kita lihat secara gelombang, itu tidak akan terjadi penutupan yang signifikansi seperti ini. Biasanya dia akan cukup lama di sini kan, entah dalam bentuk pola triple top, triple bottom atau apalah segala macam akan berlangsung cukup lama. Nah, yang kita dapatkan di sini adalah berlangsung cukup lama, kita mendapatkan triple bottom di sini ya. Naik, turun, triple bottom di sini. Dan di sini baru terjadi pergeseran minat. Nah, ketika terjadi pergeseran minat, konteksnya sama dengan yang di sini. Konteksnya sama dengan yang di sini. Yaitu harga akan kembali retest seperti yang 2 candle ini dengan yang 2 candle ini. Kalau dia retestnya cuma segitu doang, berarti cukup lama di sini, maka ini akan menjadi tren yang cukup kuat. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 bulan berada di area sini. Ya kan? Berarti harga akan cenderung naik untuk menutupi pada bagian atas ini. Konteksnya cuma mencari tutupan aja. Dasarnya turun begini ya dia akan isi semuanya ke sana. Nah, ketika terjadi apa namanya ya? Terjadi terjadi pullback, terjadi pullback ya. Terjadi pullback. Kita kan dapat level kuncinya berada di sini ya. Ini contohnya ya. Level kuncinya berada di sini. Nah, ketika harga memiliki bentuk shadow seperti ini, dalam perjalanan, ini adalah daerah-daerah potensial ya untuk melanjutkan tren. Kalau sudah terjadi penurunan langsung
Jangan langsung kaget ya, baru sekali turun seperti ini. Ambil potensi buy-nya pada area ini aja, ya kan? Yang penting dia meninggalkan daerah keseimbangan di dalam perjalanan. Itu merupakan daerah-daerah potensial untuk rebuy kembali. Lakukan riset seperti ini ya untuk mempertajam intuisi kita dalam menghadapi konteks pasar yang barusan terjadi. Menurut saya ini harus dilakukan berulang-ulang karena pasar itu selalu mengalami perubahan demi perubahan. Nggak ada yang namanya pattern yang baku, nggak ada pola yang baku. Dia selalu dinamis. Oke, dia selalu bergerak dinamis. Nah, seperti ini misalnya teman-teman. Ini polanya sama nih. 1, 2, 3 candle shadow di sini. Mantul di sini. Nah, di sini sesudah mantul dia lanjut. Terus kemudian apakah ketika harga dengan pola yang sama seperti ini, hampir sama, serupa, terus kita melakukan uh, tindakan yang sama dengan harapan harga turun sini, harga akan naik kembali. Kenapa sih ini berbeda? Kenapa ini bisa jalan? Tentu ini konteksnya berbeda kan, padahal polanya kurang lebih sama seperti ini. 3 buah, shadow di sini mantul. Nah, di sini dalam konteks akumulasi harga dan partisipasi ya, orang baru belajar naik kan di sini kan, baru mencari titik naik karena harga berusaha untuk melewati titik keseimbangan pada area di sini. Kan kira-kira begitu ya. Dan harga di sini waktu itu yang kita lihat ini mungkin sebelumnya ini dalam tren penurunan yang panjang. Oke, jadi ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikan. Nah, sementara yang di sini mungkin konteks harganya sudah sangat bubble di sini. Oke, mungkin konteks harganya di sini pada aset Euro USD ini mungkin sudah sangat bubble harganya ya. Oke, sudah nggak kondusif lagi untuk tetap menguat seperti ini. Dan ketika terjadi penurunan seperti ini, kalau dia kuat, ya dia akan jebol karena harga yang turun ini cenderung diwakili oleh kekuatan candle yang besar. Jadi yang di sini berbeda. Candle yang di sini kecil 3, 1, 2, 3, bukan yang sekaligus ya. Dan pola ini kan pola three rising method ya kalau kita lihat di sini ya. 3 buah pola candle untuk melanjutkan tren. Sedangkan yang di sini yang kita lihat di sini konteks harganya berbeda untuk reversal ya. Yang di sini untuk melanjutkan dan dukungan yang saya katakan hampir sama polanya dengan yang di sini. Kenapa di sini nggak bisa dijadikan pijakan? Ya konteksnya berbeda waktu di sini dengan yang di sini. Mungkin di sini kondisinya kondisi krisis ya. Mungkin waktu itu 2008 seperti ini krisis. Ya, di sini berbeda. Di sini terjadi pertumbuhan ekonomi. Di sini terjadi bubble harga di sini. Ya kira-kira begitu. Jadi konteksnya berbeda. Walaupun polanya hampir sama dan kegunaannya juga hampir sama, tetapi konteksnya berbeda. Konteks pasarnya berbeda pada waktu itu. Nah itu yang harus kita sadari dan perhatikan. Nah ketika terjadi pergeseran seperti ini, dan ini masih akan tetap berlaku ya untuk dijadikan ingatan masa yang akan datang. Seperti ini ya teman-teman di sini. Terjadi pergeseran minat di sini, harga yang turun dilewati oleh gelombang ini, dia akan menjadi ingatan yang akan datang. Sama, yang di sini juga kurang lebih sama ya. Dia akan jadi ingatan masa yang akan datang, harga seperti ini. Oke, seperti yang terjadi sekarang ya. Ini ya yang di sini juga sama. Ketika dia terjadi melewati harga di sini, ini menjadi area kayak area apa ya? Area krusialnya lah. Disitulah terjadi pertemuan antara titik tertinggi, titik pertahanan dari seller dan titik terendah dari pertahanan buyer. Jadi ini daerah keseimbangan pada ujung harga atas dan ujung harga bawah. Dan itu penting ya. Jadi dia akan menjadi perhentian harga untuk sampai kapanpun. Nah, seperti yang saya bilang bahwa konteks harga yang dua ini, dua candle yang sewarna ini sangat penting. Ini polanya sama aja dengan yang di sini. Ini sangat sama. Oke, dalam perjalanan
dia juga sama seperti ini. Dia merupakan model candle yang penting, karena dia adalah pola melanjutkan perjalanan. Dan dia akan menjadi batasan harga yang diperhitungkan untuk masa yang akan datang ya, sebagai area keseimbangan. Konteksnya seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan, kita tinjau dari periode yang besar. Tetapi kalau kita mau menganggap bahwa ini adalah 1 jam, itu boleh-boleh aja ya, sama aja, prinsip kerjanya sama. Cuma memang kepentingan yang berbeda. Oke, misalnya kita buka AD 1 jam seperti ini, padahal ya konteksnya sama aja. Sini ada pergeseran minat, ya kan? Ada retest, dia naik, dia bayar kembali pada daerah sini, sama aja, prinsipnya itu sama. Prinsipnya sama. Yang penting dia mencari titik keseimbangan. Kalau dia melewati titik keseimbangan, maka di situ terjadi ketidakseimbangan. Oke. Ini yang kita lihat dari 1 jam ya. Itu yang kita lihat dari 1 jam. Jadi ya, apapun ceritanya, kepentingan itu yang menentukan kedinamisan dari harga. Kepentingan dari pelaku pasar ya. Oke, sekarang kita melihat kepada euro yang terkini untuk saat ini. Untuk melihat euro, kalau kita untuk bulanan, teman-teman bisa melihat di sini bahwa harga yang turun melebihi candle ini bulanan ya. Oke, jadi langsung kita ketahui nih, kalau turun kemana ya, untuk tutup yang ini kan. Kalau untuk pemetaan kan cuma begitu aja. Oke, pola bearish engulfing nih. Kalau ada terjadi kenaikan, biasanya dia akan fill, dia akan isi pada bagian potongan ini kan. Potongan di mana candle merah ini melewati candle putih. Potongan ini kan biasanya dia akan fill kepada harga pembukaan candle putih atau ujung dari candle putih ini. Biasanya dia akan fill ya, akan isi ya. Tetapi kalau misalnya dia nggak mau isi, dia mau langsung turun, ya kita kan kira-kira kan tahu kan dia turunnya kemana, kan paling ke sini. Dalam waktu dekat. Itu kalau kita lihat bulanan kan, anggap saja ini 1 jam kan sama aja. 1 jam ya kemungkinan retracenya kan sampai ke area sini 38% atau 50%. Dan dia akan melanjutkan perjalanan untuk menutup, mencoba melampaui kekuatan beli di sini kan. Itu yang harus kita pahami. Nah, itu secara bulanan. Jadi batasannya ya ini, batasannya untuk mappingnya di sini. Ini adalah kekuatan buyer. Ini ya, kekuatan buyernya di sini. Jadi nggak boleh lewat ini nih, closing pasarnya nggak boleh lewat. Kalau dia lewat ya harga berkemungkinan untuk menutup mencari yang ini kan. Kalau yang di sini dia sudah lewat semua ya sudah, berarti terjadi pergeseran minat. Pergeseran minat di monthly-nya. Selama dari pola ini, pola yang bullish engulfing ini bertahan, berfungsi sebagai support, pola bullish engulfing berfungsi sebagai support dan demand di sini, ya harga belum akan turun. Tetapi kalau dia closing marketnya bulanan di sini di bawah ini, ya harga akan turun untuk mengisi dua candle ini, dua candle putih ini sebagai tahanan bawahnya. Artinya dia akan minimal akan isi yang putih ini dulu, dan di sini akan tertahan harga di sini karena di sini adalah konsolidasi untuk periode yang cukup lama berlangsung di sini. Oke, kalau kita mapping dari bulanan, kalau kita ambil bagian atas kan kira-kira ini ya, start dari penurunan kan ini ya, candle yang merah ini. Kenapa nggak ambil yang merah yang ini? Ya, merah yang ini kan candle putihnya sudah berusaha untuk melewati ya, artinya dia sudah coba tapi ya tidak berhasil. Dan ini yang clean, artinya yang bersih ya, yang belum ada candle satupun yang berusaha untuk menutup dia. Kira-kira gitu ya. Nah, sama seperti pada konteks yang di bawah nih. Kok nggak ambil yang bawah sini? Ya plus minus sih, nggak ada patokan khusus. Tapi kalau kita lihat
candle yang putih yang lebih panjang ini clean sekali ya, belum ada yang candle yang tutup dia. Nah, itu yang paling masuk akal untuk dia tutup. Paling cepat. Oke. Nah, sekarang kita bersihkan chartnya dulu. Oke, kita buat mappingan ya. Buat mappingan bulanan deh. Jadi batasnya kalau harga terjadi penurunan akan berada pada level harga ini. Saya ambil dari open bulanannya dulu ya. Saya ambil open bulanannya di sini karena ini harga rata-rata. Low-nya di sini. Low bulanannya di sini. Kemudian untuk bagian atas, kalau kita berdasarkan candle merah ini start turunnya kan di sini. Kemudian ini adalah harga kisarannya ya. Jadi bisa dikatakan bahwa harga itu untuk edisi bulanan ini akan bergerak dalam ruang ini, tetapi dibatasi oleh candle putih ini, tempat dia memotong di sini. Tempat potongan candle neck dari candle itu ya. Kalau harga kembali kepada area ini kan berarti kan seimbang pada ruang di sini ya. Karena di sinilah dia berhasil melewatinya di sini. Harusnya dia kalau naik ya kembali ke area sini supaya seimbang. Tapi kalau dia melanjutkan ke bawah ya seimbangnya pada area bawah. Nah ini kan yang apa ya? Yang bulanan ya. Yang bulanan. Jadi pertahanan buyer berada di mana? Pertahanan buyer itu sebenarnya berada pada titik ini. Pertahanan buyer itu berada pada titik ini. Di candle yang putih ini. Jadi kalau terjadi penurunan harus close di bawah ini baru terjadi yang namanya tren turun. Selama ini nggak dilewat-lewat ya harga nggak akan turun. Kira-kira begitu ya. Nah kita sudah buat mappingan untuk yang bulanan. Nah sekarang kita baru beralih ke weekly deh. Oke kita beralih ke weekly. Oke. Nah, yang bulanannya teman-teman kan sudah dapat spotnya ya di sini ya. Spotnya kan sudah dapat nih, ini batasan bulanan nih kan. Inilah daerah seimbangnya. Artinya ketika kelompok yang naik di sini, yang berhasil dilewati di sini merupakan titik keseimbangan. Artinya ketika harga balik ke sini, kemungkinan besar kita akan cenderung mencari pola untuk melakukan penjualan pada area titik di sini. Kan kira-kira begitu ya. Ketika harga kembali ke area sini, kita cenderung ambil posisi sell deh. Kira-kira begitu. Oke. Nah, teman-teman masih melihat bahwa pada area di sini masih memiliki ruang untuk harga bergerak pada pola di sini, bullish engulfing di weekly. Ya kan? Nah, kalau kita lihat dari bentuk pola candlenya, kecil, besar, membesar, dan ini merupakan pola sambungan yang hampir serupa dengan yang di sini. Walaupun tidak persis sama, tetapi memiliki ciri-ciri yang kurang lebih sama. Di sini kecil, besar, berhenti 2 minggu. Ini juga kecil, besar, membesar, berhenti juga 2 minggu. Habis itu 2 minggu dia berikutnya turun untuk menutup pada candle weekly ini. Tetapi harga belum sampai pada start mulai naiknya di sini. Jadi memang ada kemungkinan ketika terjadi penurunan bukan hanya melewati level ini, tetapi nanti juga dia akan mengisi level bawahnya. Kalau dia sampai mengisi pada level bawah, berarti keseimbangannya itu komplit. Keseimbangan bulanannya komplit. Iya kan? Nah, sekarang kita mapping pada weekly. Saya memiliki harga candle weekly-nya berada pada area di sini. Ini weekly ya. Oke, ini weekly. Candle weekly ya, start mulai naik di sini ya, kelihatan ya. Jadi saya beranggapan kalau terjadi penurunan dalam hitungan weekly, untuk mencari keseimbangan weekly mingguan, harusnya harga turunnya sampai di sini. Tetapi kalau dia mencari keseimbangan bulanan, harusnya harganya jatuhnya pada level bawah.
Kalau untuk mencari keseimbangan mingguan intraday harusnya jatuhnya di sini. Tapi kalau untuk mencari keseimbangan bulanan harusnya jatuhnya ke situ. Sini ya. Ini mingguan. Nah, mingguan pada bagian atas di mana? Mingguan pada bagian atas berada pada candle merah ini. Oke, jadi sekarang kita memiliki ruang transaksi mingguan. Oke, ruang transaksi mingguan adalah candle merah ini. Candle merah ini sampai candle putih ini. Ini adalah ruang transaksi mingguannya. Oke. Ini adalah ruang transaksi mingguannya. Oke, yang di atas di sini adalah untuk bulanan. Ibaratnya kalau harga berhasil close di atas batas ini, berarti dia akan mengisi ruang bulanan ke atas. Jadi selama di sini menjadi penahan, harga cenderung akan turun pada bagian bawah. Oke, jadi kita sudah buat ruang batasan pada mingguan. Nah, sekarang kita ke daily. Daily juga kurang lebih sama ya. Seperti yang saya terangkan bahwa candle kecil itu memiliki peranan yang besar. Seperti replay yang terjadi di sini, candle yang terjepit di sini dengan besaran yang kurang lebih sama, seperti ini juga sama. Oke, ini pola-pola yang sama ya teman-teman. Ini pola yang sama, pola yang overlappingnya kurang lebih sama. Mana lagi yang sama? Ini juga kurang lebih sama. Ini adalah pola lanjutan untuk turun. Oke, ini adalah pola lanjutan untuk turun. Nah, saya sering menandai bahwa pola ini, pola lanjutan ini, ketika dia berbalik dan mampu dilampaui, maka disitulah awal dari yang namanya pola reversal yang sesungguhnya di sini. Ya, baru dia akan melanjutkan perjalanan. Dan ketika dia ketemu pola yang sama, biasanya harga akan terhenti sementara waktu, seperti di sini. Modelnya sama ya, merah, putih, merah ya. Ini akan terhenti sementara waktu. Oke, berhentinya bisa untuk sideways, berhentinya untuk turun kembali ke bawah, berhentinya juga untuk bisa melanjutkan perjalanan ke atas. Ini untuk dipahami aja supaya kita dalam periode apapun, yang penting kalau kita melihat konteksnya seperti ini, ya harga kemungkinan akan tertahan nih. Sama yang terjadi dengan yang kemarin, minimal ya harga akan tertahan dulu gitu ya. Melanjutkan atau tidak, yang penting ini adalah bumpernya di sini sementara, bertahan sebagai bumpernya. Oke, dengan konteks seperti ini, kalau untuk melakukan entry, ya memang saya lebih cenderung untuk mengambil ke posisi bawah daripada ke posisi atas, konteksnya ya. Ya, kalau terjadi kenaikan bagaimana? Saya juga cenderung akan ambil posisi yang di bawah di sini, sebelum harga mampu melampaui batasan yang di sini. Kalau dia mampu melampaui masuk ke area candle besar turunnya yang dimandi, ya ini bisa kembali naik ke atas. Jadi selama ini batasan dari harga ini bertahan, maka pasar akan cenderung untuk kembali ke posisi bawah. Oke, nah itu yang kita lihat dari daily seperti ini. Oke, nah berhubung kita melihatnya dari konteks intraday yang biasa kita gunakan untuk 4 jam, jadi kan kita melihat harga itu kan untuk 1 minggu ya, biasanya 1 minggu. Biasanya untuk 1 minggu ya, dan ini meskipun dia satu ya sama aja, prinsipnya itu kan ini keseimbangan dari pola candle yang satu biji ini kan replay sebenarnya ya, replay jadi menahan harga. Yang konteks yang terjadi sekarang juga sama. Ya, meskipun di sini juga kasih tahu pola naik ada retest naik, tapi harga masih tertahan di dalam kendali seller ini. Sellernya ini masih bertahan, ini nggak jebol. Jebol itu bisa naik lagi ke tingkat rata-rata resisten, dan yang di sini kelihatan banyak sekali shadow-nya di sini bisa naik sampai ke sini. Tetapi yang kita lihat
ini harga masih tertahan di level harga gelombang yang ini, kan? Masih tertahan di level gelombang yang ini. Waktu dia melakukan pergeseran minat pada konteks pasar yang berada pada bagian di sini. Oke, jadi harga ya untuk hari ini ya mungkin mainnya di sini. Jadinya begitu. Mainnya di situ. Yang kita lihat dari 4 jam ya. Jadi kalau saya lihat sih ya, sebenarnya ini strukturnya sudah pecah semua. Lebih cenderung ke bawah. Ini strukturnya kan sudah pecah ke bawah. Di sini juga rata-rata strukturnya itu pecah ke bawah, pecah ke bawah, pecah ke bawah. Jadi memang dominasinya itu kekuatan turunnya itu masih relatif masih besar untuk melanjutkan perjalanan ya. Melanjutkan perjalanan. Oke. Nah, yang saran saya kalau memang ada waktu di rumah, coba deh di grafiknya diobrak-abrik seperti ini. Grafiknya itu diobrak-abrik, jadi kita akan mendapatkan satu pemahaman yang lebih komprehensif ya. Nah, seperti ini kan, seperti konteks harga yang terjadi pada area di sini. Teman-teman bisa lihat ya, konteks harganya ya, dua kecil, turun, naik, naik, harga kembali sini. Sebenarnya konteksnya ini kan konteks untuk apa namanya yang saya sebutkan tentang fraktal, dan ini terjadi pada periode daily. Sementara yang kita lihat di sini terjadi pada periode 4 jam. Sama nggak konteksnya? Sama ya? Ini di 4 jamnya ya. Saya buka, saya buat dua chat yang berbeda supaya lebih itu. Ini santai-santai aja ya, karena ini juga hari Senin sih, pasar juga hari masih peringatan kemerdekaan Amerika malam ya, tapi liburannya sih masih libur sih hari ini. Pasar nggak terlalu banyak bergerak. Ini ya, ini yang di 4 jam kan, yang di 4 jam, yang sebelah sini. Sekarang kita lihat yang saya tampilkan tadi di sini. Ini yang di daily ya. Nah, ini namanya fraktal, polanya berulang. Ini terjadi di 4 jam, ini terjadi di daily, ini terjadi di 4 jam. Jadi teman-teman tahu kok daerah potensialnya di mana? Di sini, tepat daerah mantulnya ya untuk intraday ya. Intraday-nya mantulnya di sini. High low-nya, ranging-nya ya harga di sini. Nah, ini konteks yang di daily ya. Daily-nya di mana? Di sini daily-nya. Low-nya di sini. Kan kira-kira begitu ya. Cara memandang pasar ya begitu. Disesuaikan dengan kepentingan, padahal ya polanya meskipun tidak persis sama, tetapi ya kita mendapatkan satu gambaran yang kurang lebih sama. Gitu ya. Oke deh, ini setengah jam. Kita sudah melakukan riset, melakukan gambar-menggambar. Nah, ada yang mau kita bahas nggak nih? Dari gambar-menggambar ini. Ada pair nggak yang lain? Oke, ke GU ya. Oke, kita ke GU. Kita ke GU ya. Oke, GU. Kalau untuk gelombangnya sih seperti ini. Gelombangnya ya. Total penurunan ini ya sebenarnya sudah dibayar nih. Sudah dibayar nih. Total dari penurunan Brexit ini juga sudah dibayar. Kan gitu. Nah, sehingga pada level ini
level replay dari monthly ini menjadi level kunci krusial bagi keberlangsungan pound sterling. Kalau level ini berhasil dilewat, ya sudah, nutupnya ke atas. Kira-kira begitu ya kalau kita lihat konteks dari pasar ini. Namun yang perlu teman-teman perhatikan, berdasarkan pola candle, dua candle kecil ini menjadi level kunci, ini tiga candle ini menjadi level kunci. Perhatikan ya candlenya ya, candlenya modelnya ini merupakan level kunci. Kita tarik deh, begitu ya. Oke, ini merupakan level kunci. Ibaratnya ini kira-kira jatuhnya 50% deh di sini. Jadi untuk mencari titik keseimbangan pada bagian bawah, mutlak harga harus jatuhnya di sini nih. Kira-kira begitu ya. Ya kira-kira di situ jatuhnya harga GU supaya seimbang ya. Kira-kira jatuhnya di kisaran sini. Kalau kita ukur ya kira-kira mungkin jatuhnya sekitar 50%. Oke. Nah, sekarang kita cek ke belakang itu memang merupakan level keseimbangan harga. Mana pada masa lalu kita mendapati inilah support masa lalu. Ini adalah support masa lalu, ya kan? Dan dia kembali pada titik keseimbangan di sini, di mana kalau teman-teman mengukur ini kurang lebih jatuhnya di sekitar 50%. Harga seimbang 50% di sini. Ini ya, 50% ya. Nah, itu kan ceritanya untuk cerita periode besar, bagaimana dengan periode kecil. Nah, untuk periode kecil, mau tidak mau ya kita harus melakukan mapping untuk kepentingan periode intraday. Kira-kira begitu ya. Kita lihat dari ini aja dulu deh. Kalau kita lihat dari monthly, sebenarnya harga yang naik ini kan ketutup ya. Candle ini naiknya kan udah dibayar sih. Yang naik ini ya. Yang naik ini kan sudah dibayar. Dan kalau kita lihat secara akumulasi dari kegiatan harga naik ini terdiri dari 3 kelompok buyer di sini. Yaitu 1, 2, 3 ini satu kelompok buyer. Candle putih ini satu kelompok buyer. Di sini ini satu kelompok buyer. Dan di sini adalah dua candle itu adalah satu kelompok buyer. Jadi di sini ada 3 kelompok buyer di sini. Jadi penurunannya memang yang seperti saya bilang bahwa konteks dari 3 candle itu biasanya candle akan menutup candle yang terakhir dulu. Itu candle naiknya nih. Ini yang dia tutup nih. 1, 2 ini. Nah, kalau dia melewati harga rendah dari candle ini, maka akan kemungkinan besar untuk mengisi gelombang akumulasi kelompok yang ini. Dia akan tutup. Ya. Tapi sebelum untuk menutup kelompok ini, kelompok yang tengah ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini, dia tuh akan tertahan pada daerah di mana terjadi breakout di sini. Candle merah ini ya, dia breakout di sini ya. Jadi harga juga nggak akan langsung jatuhnya di sini, nggak akan. Gitu. Nggak akan langsung jatuhnya ke bawah, pasti jatuhnya pada area di sini. Tertahan dulu, ada permainan dulu di situ, biasanya gitu. Mestinya jatuhnya ya di sini dulu sebelum sampai di bawah. Dia bermain dulu di sini. Konteks harganya sih begitu. Nah, kita lihat dari bulanan, jadi kita buat batasan aja. Buat batasan ini intinya candle putih ini sudah dibayar sih. Saya lihatnya intinya candle putih sudah dibayar. Ini kan sinkron ya, seimbang ya. Seimbang. Seimbang sama persis. Oke, walaupun ya terdapat sedikit perbedaan ya. Ya maklum-maklum aja deh. Oke, dari candle putih ini sudah dibayar. Nah, sekarang harga sudah seimbang. Nah, harga harus menentukan arah nih, kan sudah seimbang dibayar. Ya kan? Nah, dalam mengikuti pola yang terbentuk dalam beberapa minggu terakhir, maka kalau kita lihat konteksnya, harga kemungkinan turunnya ada nggak? Ya ada. Kemana? Kira-kira ke daerah sini ya, batasannya ya. Kira-kira ke area sini ya, batasannya. Karena kita juga memperoleh informasi penting. Di sini ada dua
candle yang sering kita dapati. Sering kita mendapati ya dalam konteks naik itu ada candle yang sewarna tetapi dia arahnya ke atas. Kan? Jadi ya penurunan itu bisa berlangsung sampai pada titik di sini. Oke. Pada pertahanan weekly yang ini. Pada pertahanan weekly yang di sini. Kalau teman-teman perhatikan juga batasan dari rata-rata harga tinggi candle turun ini, merah-merah ini, harga tertahan pada level di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali retest. Berarti ini merupakan level yang antara kuat dan rapuh. Kenapa dia antara kuat yang rapuh dibilang kuat, ini sudah jebol ya. Keseringan dites ya. Tapi ya setidaknya menawarkan satu informasi bahwa ini minimal akan menahan harga pada angka psikologis ya 1,4 deh. 1,4 ini akan jadi pertahanan apabila harga naik. Tapi menurut hemat saya sih lebih cenderung ambil pada konteks ke bawah ya. Saya hanya mengambil area-area penting aja sih untuk melakukan penjualan seperti di sini. Ini mungkin yang apa ya? Yang pertama ya di sini ya. Harga tinggi ini kan polanya hampir sama lagi ya. Jadi akan meninggalkan bekas di sini. Ini akan terjadi pemantulan ketika naik sampai di sini. Nah ini cukup level psikologis ini merupakan level yang sangat diperhitungkan di sini. 1,4 ya. Ini penting sekali di sini. Oke. Karena ya pemain besar ya mungkin sudah memasang order sell limitnya di sini. Order sell limitnya di sini. Oke. Cuma informasi yang kita dapat adalah bahwa breakout struktur itu sudah terjadi. Oke, itu sudah terjadi. Hal yang serupa juga terjadi pada area level ini misalnya ya. Kalau teman-teman perhatikan, nih, kan sama aja kan levelnya. Itu kotaknya tuh. Ranging harganya berada di kisaran-kisaran sini aja. Nah, sama konteksnya di sini ya. Turun naik. Nah, ini kan jebol ke bawah nih. Di sini. Jadi kita ini kalau naik kemana nih? Ya bisa sebatas ini di sini daerahnya untuk daerah pantulan. Dari sini bisa main-main di sini nih. Kalau nggak ada arah nih, nggak ada arah yang jelas bisa main-main lagi. Tapi berhubung kita berpegang pada titik keseimbangan dan penembusan level struktur, ya saya lebih cenderung ambil posisinya seperti itu ya. Lebih dominannya ke arah di sini, di bagian bawah. Oke. Tapi di 1,4 ini level kuncinya ya. Kalau saya lihat ini di 1,4 ini merupakan level kuncinya. Ini merupakan level kuncinya. Tapi kalau untuk intraday, untuk 4 jam, ya, ini ada tiga candle pembawa harga naik. Ini konteksnya hampir sama dengan yang di euro ya. Di sini, ini ada susunan candle kecil, ada tiga buah, bahkan 4 di sini. Kemudian bentuk pola naik, reversal pada non-vampiro kemarin ya. Kemudian dia lakukan retest dan harga kembali naik untuk mencari titik kesamaan yang ada di sini. Kelihatan nggak ada yang sini nih? Ya kira-kira ya 50% juga dari total penurunan dari 1,4 ya. Ya, kurang lebih jatuhnya di 50%. Ibarat kata untuk mingguan, kalau saya sih buat mapping khusus ya. Ini open minggu lalu ya, minggu sebelumnya. Jadi start mulai turunnya di sini nih. Artinya candle minggunya kan begini ya, candle minggunya atasnya shadow. Oke, jadi ini menjadi area pertahanan yang terdekat di area minggu ya. Kalau kita lihat langsung ke minggunya kan langsung ketahuan kan. Nah, candle minggunya ya, high open. Nah, ini di sini. Oke. Harga tuh kalau dia masuk ke area ini ya ada kemungkinan nanti larinya ke 1,4 di sini. Yang di sini. Shadow ini. Resistennya 1,4 nih. Oke.
Tapi saya memang lebih cenderung untuk ambil kesempatan ke posisi bawah ya, minimal kembali ke harga pembukaan tahunan dia lah yang di sini nih. 13650 deh. Oke, 13650. Minimal ke area di sini ini pasti akan dites deh. Open tahunannya di bulan Januari ya. Kembali ke area di sini. Harusnya sih kembali ke area sini. Apalagi kita melihat ini sudah seimbang membentuk pola tweezer ya. Ini adalah tweezer biris ya. Tweezer biris pola candle kembar untuk pada sisi bawah. Kalau kita lihat dari bulan A tahunannya yang mestinya balik lagi ke harga open tahunannya di sini supaya seimbang. Oke, tapi kalau ini harga closingnya di bawah bulanan akan ada dua stacks yang akan dia nahan ya, yaitu di open tahunan yang di sini. Oke, kurang lebih ya jatuhnya di dua level candle itu, yang dua level candle kecil itu, yang di dua candle ini ya, dua candle ini yang candle kecilnya ada candle kecil artinya ya harga terjadi konsolidasi keseimbangan di sini. Ya kalau teman-teman ukur sih ya jatuhnya kurang lebih 50% ya. Kalau saya ambil ukurannya dari sini ya, nggak dari bawah shadow itu. Kira-kira jatuhnya kurang lebih deh di 50%. Oke, 60%. Arti katanya eh, GU itu masih apa ya? Masih cenderungnya ke atas, tetapi dia membutuhkan koreksi, ya kan, untuk tetap berada di atas. Karena kalau kita lihat ini struktur bulanannya dia lewat nih, high bulanan itu dia lewat, high bulanannya 1, 2, 3, 4 itu dia lewat. Jadi bisa dikatakan penurunan ini adalah untuk lebih cenderung untuk menguat ke atas karena saya melihat struktur bulanannya itu dia sudah jebol ya, kekuatan sellernya sudah dia jebol. Cuma memang pada titik atas ini memang seimbang, ya kan? Titik atas memang seimbang dan ada kesempatan untuk melakukan sell pada area ini waktu itu ya, waktu itu. Nah sekarang ya harga kembali lagi nih membentuk candle kecil ini, ya kan? Jadi saya mengasumsikan bahwa harga yang naik ini sekencang-kencangnya akan ke arah 14 deh. 14 setara dengan harga open bulan yang ini, kemudian ini adalah resisten di paling ya retest di sini bisa melakukan short recovery ya untuk ambil posisi turun untuk minimal lah pada area-area di sini lah, di struktur yang dia breakout lah ya, di struktur yang dia breakout. Oke. Nah, ini kalau dia breakout yang ini akan menjadi neckline ya. Hampir sama ya dengan yang ini ya. Kalau kita lihat ya supportnya ya. Dan ini akan kurang lebih sama nih. Kurang lebih sama kan. Kurang lebih sama. Cuma yang sebelumnya harga yang turun ini memang dominan dengan candle membawa arah. 3 candle turun ini jarang sih saya dapati kalau sudah pada ujung harga dia muncul 3 candle seperti ini. Ini biasa sudah mewakili tren. Sudah muncul 3 candle seperti ini paling koreksi terus jalan dia. Nah, yang di sini belum terlalu jelas. Polanya memang pola kayak turun ya. Polanya ini pola turun. Tapi selama 2 minggu pendingnya tertahan di sini karena dia tutup gelombang yang naik ini, yang 4 candle naik ini. Oke. Buat saya sih lebih apa sih? Lebih cenderung ambil pola sell, tapi nunggu pola retest aja lah. Pola naik, ada pola turun itu sell, ada pola naik, kemudian ada pola turun kembali itu dilakukan sell aja.
Perhatikanlah level-level resisten seperti ini penting. Ini ada pola pembalikan nih. Khususnya sih untuk memperhatikan breakout, struktur breakout 4 jam sih ya, kencang ya. Kalau breakout struktur 4 jam itu kencang. Kadang-kadang kita kurang jeli itu bisa kehilangan momen ya, seperti yang lama rounding top di sini kita bisa kehilangan momen ya. Kita baru masuk mungkin di sini sel nih. Padahal pada bagian atas nih ada struktur, maksudnya ada seperti ini ya, strukturnya sudah belah di sini ya. Kadang-kadang kita nggak cermat ya, ngeselnya di sini. Padahal waktu di sini breakout strukturnya di sini sudah bisa melakukan sell sampai tiap breakout itu bisa tahan ya. Kadang-kadang kita tunggu breakout beneran di sini. Padahal belah strukturnya sudah terjadi pada bagian atas. Jadi kadang-kadang kita kurang nangkep pada area distribusi. Agak semu-semu lihatnya kadang-kadang ya. Kalau kita melihat cenderung di 4 jam sih lebih kuat kalau dibandingkan 1 jam kan. 1 jam kan sering apa ya, seperti ini kan 1 jam nih, tapi nggak kuat karena di 4 jamnya belum selesai nih, bawahnya itu belum. Nah ini yang tersembunyi kadang-kadang nggak nampak di sini seperti ini. Kalau pada bagian ini kan belum ada struktur yang dia break ke atas kan, ini cenderung strukturnya ke bawah nih, rata-rata ke bawah nih. Dan ini kemungkinan juga bertahan di sini kok untuk hari Senin ya, sepi soalnya, masih sepi pasar. Ini yang 4 jam sih, kalau dari riset-riset yang saya lakukan ya, ini cuma sharing aja teman-teman. Breakout struktur 4 jam itu mantap sekali ya, mantap sekali, dominan sekali. Cuma memang jangan terkecoh aja pada GU, karena GU itu sering memberikan bonus lebih biasanya. Dia kasih bonus lebih biasanya. Seperti ini sebenarnya ya breakout struktur ya, jadi ada signifikansi untuk harga bergerak ke atas. Dari pola breakout struktur yang pendek ini sampai ke sini itu lumayan tipsnya. Tapi kadang-kadang GU ini memberikan sesuatu yang lebih biasanya. Kan? Polanya ini juga rounding bottom di sini hampir sama yang dengan kejadian sekarang sih, sebenarnya sama aja, cuma ini dalam periode yang lebih kecil kan, lebih pendek seperti ini. Cuma kalau sudah breakout struktur 4 jam biasanya itu bisa dijadikan pedoman untuk menahan posisi 1-2 minggu, itu bisa kenceng biasanya gitu. Bisa kenceng di situ. Yang penting 4 jam, struktur 4 jam itu mantap sih. Ya minimal lah ya. Kalau untuk yang valid itu bisa tahan berminggu-minggu. Kalau nggak valid sih ya paling sehari 2 hari udah dapat ya. Sebenarnya kan beliau struktur 4 jam kan. Ini bisa ambil cari potensi buy-nya pada area di sini aja. Ini kan dalam bentuk retest ya. Kalau bentuk pullback-nya bisa larinya ke sini ya. Kalau bentuk pullback-nya bisa kandas kalau dia breakout struktur yang seperti ini. Kandas ini baru naik. Seperti ini kan juga breakout struktur sebenarnya kan di sini kan. Nah, di daerah retest asik nih, ngebaynya bisa tahan seminggu 2 minggu. Oke, ada yang mau kita bahas? Ada yang mau kita bahas? Ada yang mau tanya kan? Santai-santai aja kita nih. Mas Senin sih jarang trading ya. Senin kan biasanya sepi ya. Kalau Senin saya nggak trading bahkan. Jarang trading sih. Oh iya, boleh nanti saya coba upload deh ke YouTube. Karena itu kan cuma analisa, jadi saya jarang jarang upload ke YouTube. Ada pertanyaan lain, Mas? Siapa nih? Oke. Oke, jadi gini ya, kalau untuk webinar itu sebenarnya saya bukan mengajar ya. Waktu webinar seperti ini sebenarnya saya hanya sharing, saya bukan mengajar. Jadi
teman-teman juga bisa kontribusi untuk tanya segala macam supaya tidak terjadi satu arah, penjelasannya tidak satu arah. Dan memang tugas kita di sini adalah untuk memberikan edukasi. Sambil saya memberikan materi, sebenarnya saya juga sambil belajar di situ ya. Artinya meskipun saya sudah tahu, sudah mengalami dan pelajari, itu merefresh, menyegarkan kembali lagi ingatan-ingatan saya yang lalu gitu. Kalau untuk materi sebenarnya untuk Forex itu ya sangat terbatas sekali ya untuk teknikal dan fundamental itu sangat terbatas. Jadi memang yang nggak terbatas ya adalah dinamika transaksi harian kita. Cuma sayangnya nih ya, cerita sayangnya ini saya kan tidak, karena ini terikat kontrak sama broker ini kan saya nggak bisa itu ya, nggak bisa lakukan live trade ya. Kalau bisa live trade ya lebih asik lagi sebenarnya. Kan gitu. Bisa live trade itu lebih enak lagi. Cuma ya karena ini kan untuk kebutuhan edukasi saya nggak bisa berbuat banyak selain menyampaikan materi yang berguna buat teman-teman. Paling begitu aja lah. Oke lah ya, saya pikir cukup ya. Materinya ringan-ringan aja ya. Untuk minggu depan itu ya, untuk materi usulan volatilitas dan ATR, itu juga topik yang menarik dan tidak berat dan jarang diperhatikan orang sih ya. Tapi kalau kita memperhatikannya dengan cermat ya bisa membantu kita untuk itu. Yang penting 90% trading itu menunggu kesempatan ya, bukan mencari kesempatan. Tugas kita cuma menunggu aja kok. Ada kesempatan datang, ya hajar lah di situ. Kalau nggak ada kesempatan mau ngapain lah. Nah, macam ini ya, macam emas seperti ini kan pola ya, kelihatan ya candle kecil, candle besar sekali melewati candle kecil. Retest ini kan ambil pola buy kan. Cuma kan kadang-kadang kita manusia suka mengharap berlebihan, harapnya ke sini dah langsung kan, harapnya ke sini kan biasanya kan. Padahal kenaikan pertama itu bukan naik. Kadang-kadang kan kita berandai-andai seperti ini polanya nih. Kecil-kecil, besar-besar, besar sekali melewati candle kecil, naik. Ini konteksnya sama, tapi durasinya berbeda, kepentingannya berbeda. Ini ya, ini sama kan? Yang ini sama nih. Konteks pasarnya sama nih. Oke, candle kecil, ini pola. Ini konteksnya sama, persis. Dan ini dia ngisi yang ini. Yang candle terjepit ini ya, atau candle kecil ini ya. Kalau kita berasumsi bahwa hal yang akan sama terjadi, kan kira-kira jatuhnya di sini ya. Ya kan? Kadang-kadang pasar nggak kasih. Biasanya dia turun dulu nih, baru dia kasih. Ya, biasanya begitulah dinamikanya pasar ya begitu. Antusias yang berkembang pada waktu di sini dengan yang di sini konteksnya berbeda. Itu saja yang apa? Itu saja yang berbeda sih, nggak ada yang apa ya. Dan sekarang yang di barangkali yang di sini ya, sorry, barangkali yang di sini yang sekarang terjadi ini kan sama aja sih sebenarnya kan, ya kan, sama kan, kurang lebih ya. Saya bilang kurang lebih ya. Jatuhnya ya mungkin ya akan tertahan lagi di sini, ya kan, tertahan lagi. Mungkin harapan kita sampai di sini. Gitu. Padahal harga muter lagi, bisa muternya di sini-sini atau muternya ke bawah baru naik ke atas. Oke. Jadi memang ada kalanya harus ada posisi yang keluar dari pasar, ada posisi yang bisa ditahan. Cuma untuk breakout pertama sih jarang untuk bisa ditahan. Seperti ini ya, breakout ke atas ya kalau ada retest seperti ini ya buy aja di sini. Tergantung pasar mau kemana, yang penting sudah untung, kunci posisi, kunci untung, kalau masih ada kemungkinan naik, tambah lagi, masih ada kemungkinan naik, tambah lagi. Selama posisimu benar, tambah aja terus. Tapi selama posisimu salah, jangan tambah, itu aja. Pesan saya sih begitu aja. Selama posisimu benar, tambah aja. Tapi tambahnya diperkecil, jangan diperbesar ya. Misalnya kalau belinya satu lot di bawah ya, kalau naik benar ya tambah kecil. Seperempat nih misalnya. Naik lagi seperempat lagi, tambah lagi seperempat. Diperkecil, jangan diperbesar. Konteksnya begitu, kalau kita tidak berdasarkan multi angle,
ya jangan deh. Jangan ditambah deh untuk posisi yang salah. Itu aja. Karena posisi yang salah itu aja. Karena kita nggak akan pernah tahu harga kapan akan kembali seperti ini kan. Ini ya. Saya yakin harga akan kembali ke sini. Cuma masalahnya kan kita nggak tahu kapan pulang ke sini. Seperti ini ya. Kan sama di polanya ya. Sama nggak yang ini? Sama yang ini? Sama. Sama kan? Sama. Momentum yang mengiring harga untuk naik ke atas ini kadang-kadang nggak di waktu ini. Nggak di waktu itu karena konteks pasarnya berbeda. Ini aja bisa nanti sampai di sini bisa aja molak-malik turun lagi ke sini. Ya kan? Baru dia muter-muter lagi, lama lagi baru masuk lagi ke sini. Ya cukup lama di sini. Butuh waktu lah. Oke dah. Oke. Enggak juga sih ya. Kalau misalnya bank misalnya kalau bank bank libur ya, saya bilang bank libur. Itu tidak berarti bahwa nggak ada transaksi gitu. Yang libur itu kan banknya dia di sana, gitu loh. Sedangkan kebutuhan mata uang dari bank di luar negara yang lain kan masih butuh mata uang dia, ya kan? Cuma memang aktivitasnya menjadi berkurang karena sentralnya di situ kan menjadi berkurang. Gitu loh. Artinya geopolitik sosial yang terjadi di negara bank yang sedang libur itu tidak bisa diperlihatkan dengan gerakan harga yang terjadi itu saja. Tetapi biasanya bank libur justru saya melihat pasar juga nggak sepi-sepi amat ya. Kalau yang ini kan libur nasional ya. Hari kemerdekaan libur nasional ya wajar kalau sepi. Paling gitu ya karena kurangnya aktivitas lah. Oke, cukuplah sampai di sini. Ya semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna. Dan yang paling penting sebenarnya bukan yang saya sampaikan. Yang paling penting di sini adalah apa yang kalian terima, kemudian bisa kamu serap, kemudian bisa dilakukan riset untuk mendapatkan clue-nya. Kalau sudah dapatkan clue-nya, mau dibolak-balik bagaimana metodenya, tetap sudah berpegang pada yang kita pahami clue-nya di situ. Itu yang paling penting. Yang clue-nya itu yang paling penting. Jadi nanti datang metode ini, metode itu nggak penting-penting amat. Yang penting ini kuda-kudanya dikuasai. Kalau kuda-kudanya udah dikuasai, mau datang jurus apa aja kita paham. Gampang beradaptasi. Karena menurut saya di forex itu nggak ada yang baru. Di forex itu sama sekali nggak ada yang baru. Semuanya modelnya begitu-begitu aja. Oke, hanya kepentingan dan durasi, waktu dan masa kepentingan itu yang membedakan aja. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa pada minggu depan ya. Di waktu yang sama, hari yang sama dengan topik yang berbeda. Oke, jaga kesehatan, taati protokol ya. Ini lagi ngeri-ngerinya nih sekarang nih. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat malam buat kita semuanya.